Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Di tempat ini saya hendak membagi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 139 ayat 19 sampai ayat 24. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di saat ini. Bapa di sorga, di saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berilah bagi kami Tuhan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga kami mampu memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu di saat ini. Sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi mendengar dan melakukan firman Tuhan melalui hidup kami di mana kami ada. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 139 ayat 19 sampai 24, perikop dari pembacaan kita. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan. Dari pembacaan kita saat ini, maka tema yang hendak kita renungkan, tema kita berbunyi, Allah mengetahui segala sesuatu. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita saat ini, Allah mengetahui segala sesuatu. Melalui tema ini, kita semua diajak untuk memiliki sikap sebagai seorang hamba Allah. Karena baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, kita semua dipanggil oleh Allah untuk menerima berkat perjanjian. Bukan karena kita tekun melakukan hukum Taurat, bukan pula karena perbuatan baik kita, melainkan karena iman kepada Allah yang nyata dalam karya Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita adalah hamba atau pelayan Kristus yang hadir melayangkan berkat perjanjian kepada semua orang, terutama di dalam kehidupan keluarga kita. Dan Allah yang hadir mengetahui segala sesuatu, akan melihat semua yang kita lakukan maupun pikirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan secara baik dari pembacaan kita di saat ini, dibagi dalam dua bagian besar. Bagian yang pertama dari ayat 19 sampai dengan ayat 22. Bagian yang pertama ini memberikan penegasan tentang kehidupan orang-orang fasik yang melakukan kejahatan dan membenci Tuhan. Di sini pemazmur menyerahkan penghakiman hanya kepada Tuhan. Kita bisa lihat dari ayat 19a. Bagi pemazmur, Allah lah yang berkuasa menyingkirkan para penumpah darah dari kehidupannya. Sedangkan di ayat 19b dikatakan,
Pemazmur mengakui kesalahannya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di saat dia ditegur, ia berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu bagian yang kedua, kita lihat dari ayat 23 sampai dengan ayat 24. Bagian ini Bapak Ibu berbicara soal komitmen secara respon kita terhadap Tuhan. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan melihat dan menilai segala perbuatan kita. Apakah yang kita lakukan baik atau tidak baik? Biarlah Tuhan yang akan menilai dan menentukan. Jangan kita sendiri yang memberi penilaian bagi diri kita dan juga orang lain. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 yang entah kapan baru berakhir, seringkali kita tergoda untuk hidup seperti orang-orang fasik. Kita menjadi sangat benci dan marah kepada mereka yang dalam penilaian kita tidak hidup layak di hadapan Tuhan dan ingin mereka dihukum. Padahal Bapak Ibu, kita diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk mewujudkan kehidupan sebagai hamba Allah. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu, sehingga tak ada satupun tindakan maupun apa yang kita pikirkan tertutup daripada Allah, sebab Allah telah mengetahui segala sesuatu termasuk kehidupan kita. Karena itu, marilah kita terus belajar dan mengajarkan sesama kita supaya kita tahu tentang Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita membawa seluruh kehidupan kita ke dalam doa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan akan menuntun langkah kita selanjutnya. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu dan saya, kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, jangan kita hanya mendengar, tetapi mendengar dan melakukannya, di mana kita membangun kehidupan kita, membangun hidup kita dengan Tuhan, membangun kehidupan kita dengan kasih sayang di antara sesama anggota keluarga kita dan juga sesama kita yang ada di sekitar kehidupan kita. Mari melalui kehidupan kita, Bapak Ibu dan saya, kita membuat Tuhan tersenyum karena perbuatan kita, karena kita melakukan yang Tuhan kehendaki. Karena kita tahu bahwa kita hidup dan berkarya di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu setiap perbuatan-perbuatan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan daripada Tuhan. Kita belajar dari bagian firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Jangan kalau kita diperhadapkan dengan persoalan baru kita datang. Tetapi mari tiap-tiap hari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Tetapi juga kita mau terus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Maka Tuhan akan terus memberkati kita melalui hidup kita dan juga melalui persekutuan di mana kita ada. Saya percaya ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita melalui firman-Nya, maka hidup kita diberkati. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami telah belajar dari firman-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui segala keberadaan dan kehidupan kami. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan daripadamu Tuhan, sebab Engkau mengetahuinya. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi dari firman-Mu kami belajar untuk taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami.
Sebab Tuhan tahu akan seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan, baharui kami dengan firman-Mu di hari ini, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Biarlah melalui hidup kami juga menjadi saluran berkat bagi orang lain, melalui hidup kami dan melalui firman Tuhan yang kami hidupi di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.